Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazir Ahidnisa dari kelompok Sultan Hasanuddin. Ini saya akan perlihatkan kegiatan kebinekaan. Perjalanan diawali ke Benteng Sombo Opu di Kabupaten Goa. Lokasi pertama adalah Benteng Sombo Opu. Benteng Sombo Opu sendiri adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun oleh Sultan Goa ke-9, Daeng Matanrekaraing Tumpari Sikalona pada tahun 1525. Pembangunan benteng ini tidak selesai dalam satu periode kekuasaan, dilanjutkan oleh Raja Goa selanjutnya, yaitu Karaing Tunijalo dan Sultan Alauddin. Kemudian di dalam Benteng Sombo Opu ini sendiri memiliki beberapa rumah-rumah adat Sulawesi di beberapa bagian. Keadaan sekitar dari Benteng Sombo Opu sendiri. Lokasi kedua adalah Museum Bala Lompoa.
Museum Balalompa sendiri adalah sebuah museum yang terletak di tengah-tengah Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Museum ini didirikan pada 11 Desember 1973 dan awalnya dibangun sebagai Istana Kediaman Raja Goa pada tahun 1936. Museum Balalompa berfungsi sebagai pusat sejarah dan kebudayaan, menyimpan koleksi sejarah yang meliputi benda-benda pusaka kerajaan Goa, naskah-naskah tua, senjata, dan lain-lain. Koleksi museum ini terbilang cukup lengkap, menunjukkan perjalanan sejarah kerajaan Goa yang telah ada sejak abad ke-10. Bangunan museum ini sendiri berbentuk rumah panggung yang dibangun dengan arsitektur tradisional Makassar dan memiliki ukuran yang besar. Museum Apa Adinda kalian sudah siap mendengarkan apa yang kami bisa tutur? Siap. Jadi kalau kurang begitu mohon dimaafkan karena kemarin ini keseruan saat asik kemarin ya. Kamu tidak berdatangan di tempat ini, kebetulan saya sebagai kuratornya. Jadi saya disibuki persoalan begini. Baiklah saya mulai. Kabupaten Goa sekarang adalah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Goa dalam jejaring perjalanan sejarahnya yang panjang pernah merupakan suatu kerjaan besar. Jadi kerjaan Goa kalau kita angkat ada dua era. Pertama disebut era Goa Purba. Diperkirakan berlangsung dari abad 10 sampai abad 12. Sekalipun ada 4 raja berturut-turut mulai Kataraguru, Ratu Talani, Ratu Marancai, Kering Katangkat, 4 raja yang pernah memerintah pada era Goa Purba. Namun berbagai aspek sosial kehidupan pada masa itu tidak banyak kita ketahui. Maka dikatakannya sejarahnya gelap, dark history. Jadi pernahkah dilacak tentang era itu tidak ada dokumen. Jadi setelah pasca era Goa Purba sekitar abad 12 ternyata terjadi kondisi carut marut. Sudah ada kerajaan-kerajaan kecil ini bersikuku tidak bersahabat dengan mereka. Ada 9 kerajaan kecil ini berseteru, masing-masing mau top leader. Perjalanan pertentangan peperangan berjalan terus sangat panjang jadinya. Tapi suatu ketika mereka sadar bahwa suku Makassar ini akan rusak terus kalau kita saling sengketa. Maka 9 raja kecil ini bermufakat membentuk satu federasi Dewan Adat Kerajaan yang memikirkan bagaimana kita bisa ke depan ini lebih maju. Tetapi masa itu kebanyakan masih akar dengan kepercayaan lamanya, kepercayaan leluhur, masih percaya kepada mitos, magic, sakral. Untuk memilih seorang raja, mereka sepakat, mari memohon kepada Dewata, tidak mengatakan Tuhan, tapi sirene dengan agar bisa dihadirkan di tengah-tengah orang Makassar yang mampu mempersatukan. Dengan mitologis yang berjalan, katanya turunlah seorang putri katanya dari atas kayak.
mendaratkan kakinya di suatu batu bongkahan namanya Takapasia. Kalau kita belajar arkeologi batu andesit, batunya tersebut masih ada, tersimpan di kawasan kompleks makam Raja-Raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin. Setelah ditemui berdiri di tempat itu dengan peristiwa yang luar biasa, bahkan luar biasa yang dipakai. Ada benda-benda atau atribut yang melekat pada dirinya dominan terbuat dari emas. Aksesori yang dipakai berbagai variasi, kalau kita timbang semuanya hampir 30 kg, dengan permata pilihan boleh katakan ratusan. Maka itulah disebut gaukan. Kalau buang, jadi benda-benda ini diselarkan sebagai benda-benda luar biasa, diberikan nama gaukan atau kelompok benda kebesaran. 1320 kehadirannya, olehnya itu masyarakat Goa sepakat untuk mengangkat beliau sebagai raja pertama pada era Goa Lontar. Jadi 1320 adalah disebut Goa Lontar. Sudah ada tuturan, bahkan sudah ada tulisan sementara. Diberilah gelar jabatan Karesombaya di Goa, masa ia disembah di Goa Karen Tumanurun bagian. Kalau kita melacak sejumlah kerjaan yang ada di Sulawesi Selatan dan Tenggara, selalu menggunakan metode Tumanurun, artinya orang turun. Setelah beliau memerintah, orang Makassar mulai juga prihatin, bersedih malam. Kenapa? Mereka berpikir kemudian masuk hidup mana mungkin ada dinasti pertama dengan praktik yang masih mitologis juga. Tiba-tiba di perairan Jazirah Barat Sulawesi Selatan muncul katanya penjaga berdiri di atas laut. Berdasarkan kepercayaan lamanya, langsung dikondes bagi ini penguasanya air, maka diberilah nama Karemba, artinya penguasa air, dengan membawa sebilah pedang sakti yang dibawa. Inilah kemudian dijolokkan manusia langit dan manusia laut. Inilah menjadi sumber asal usul secara vertikal belakangnya berjalan terus mulai raja kedua sampai raja terakhir, yaitu raja terakhir. Koleksi-koleksi yang berada di dalam Museum Bala Lumpur. Koleksi ketiga adalah makam dari Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar dan wali yang berperan penting dalam sejarah Islam di Indonesia dan Afrika Selatan. Ia lahir di Makassar pada tahun 1626 dan memiliki hubungan dekat dengan Raja Goa.
Beginilah di dalam dari makam Syekh Yusuf. Lokasi keempat adalah makam dari para Raja Gowa dan Talu. Makam Sultan Hasanuddin yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan adalah kompleks pemakaman yang berada di puncak bukit Tamalate yang luas. Kompleks ini berisi 24 situs pemakaman raja-raja dari Kerajaan Gowa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi Selatan. Begitulah ringkasan dari kegiatan kami dari kebinekaan yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Sulawesi Selatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertukar sementara bermakna selamanya. Sultan Hasanuddin Haitek Sirihu. Pakai 45. Bertukar sementara bermakna selamanya. PMM 45. Bertukar sementara bermakna selamanya. Sultan Hasanuddin Haitek Sirihu. 3, mulai. Sultan Hasanuddin Haitek Sirihu. PMM 45. Bertukar sementara bermakna selamanya. Sultan Hasanuddin Haitek Sirihu. 3. Sultan Hasanuddin Haitek Sirihu. Yul.